Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya kami di sini akan menyampaikan materi mengenai metode antrian. Sebelumnya kami dari kelompok 7 dengan anggota tim, yaitu yang pertama adalah Lutfi Ayu Anrista, yang kedua adalah Sakti Ade Aditya, yang ketiga adalah Karenina, yang keempat adalah Muhammad Yazid Gandhi, yang kelima adalah Bayu Chandra Buana. Pada penelitian kali ini, kami memodifikasi suatu jurnal yang berjudul Optimasi Sistem Antrian pada Pelayanan Servis Sepeda Motor berdasarkan model tingkat aspirasi, studi kasus Bengkel Ahas Handayani Motor 1706 Semarang. Berikutnya yaitu pendahuluan. Terdapat latar belakang adanya keterbatasan sumber daya dalam suatu sistem ekonomi dan dunia usaha, menyebabkan orang-orang, barang-barang maupun komponen-komponen harus menunggu untuk mendapatkan jasa pelayanan. Lalu, apa yang disebut model antrian? Dalam kasus tersebut, barisan tunggu yang terjadi sering disebut dengan antrian. Berkembangnya antrian dikarenakan kuantitas maupun kualitas pelayanan adalah relatif lebih rendah dan terbatas dalam memenuhi permintaan pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada studi kasus. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan yang melebihi kapasitas dan fasilitas pelayanan yang tersedia. Untuk memberikan pelayanan yang prima bagi pelanggan diperlukan suatu sistem layanan yang handal dan melakukan efisiensi waktu pelayanan. Timbulnya tuntutan efisiensi waktu pelayanan dalam menyelesaikan transaksi di bengkel sangat berkaitan dengan sistem antrian, di mana tercakup di dalamnya kecepatan pelayanan dan jumlah server yang beroperasi. Nah, berikut ini adalah penggambaran sistem antrian. Selanjutnya ada pengumpulan data dari penelitian ini. Berikut merupakan tabel daftar hari dan waktu pengambilan data penelitian modifikasi, dan juga tabel rata-rata waktu kedatangan dan waktu pelayanan modifikasi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis model antrian dan mengetahui keefektifan model antrian serta menentukan jumlah server yang optimal dengan menggunakan sistem antrian yang berdasarkan model tingkat aspirasi, sehingga dapat dijadikan masukan untuk pengambilan keputusan bagi pihak bengkel untuk memberikan kenyamanan pelanggan dan tidak merugikan bagi pihak bengkel. Selanjutnya merupakan pengolahan data. Sebelumnya kami telah melakukan uji kebaikan, yaitu uji C-square, di mana didapatkan tabel sebagai berikut sehingga diperoleh nilai mu yaitu 1,557 pelanggan per jam dan S sama dengan 6. Sehingga faktor kegunaan pelayanan dihitung dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut, di mana didapatkan 0,9278 atau kurang dari 1, maka keadaan steady state dalam terpenuhi. Berikut merupakan peluang pelayan tidak sedang melayani, di mana didapatkan hasil yaitu 0,0014 atau 0,14% dari waktunya. Selanjutnya merupakan rata-rata banyaknya pelanggan dalam antrian, di mana didapatkan yaitu hasil 11 pelanggan. Selanjutnya merupakan rata-rata waktu yang dihasilkan seorang dalam antrian, di mana didapatkan 1,3559 jam. Selanjutnya merupakan rata-rata waktu yang dihabiskan seorang pelanggan dalam sistem, di mana didapatkan 2,01 jam. Selanjutnya merupakan rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem, di mana didapatkan 16 pelanggan. Selanjutnya merupakan probabilitas pelanggan menghabiskan lebih dari 2 jam dalam sistem, di mana didapatkan 0,4056. Selanjutnya merupakan probabilitas pelanggan menghabiskan lebih dari 1,3 jam dalam antrian, di mana didapatkan hasil yaitu 0,3724. Selanjutnya merupakan keputusan antrian berdasarkan model tingkat aspirasi. Diketahui waktu menunggu yang diperkirakan dalam sistem WS adalah 2,01 jam. Selanjutnya menghitung persentase waktu menganggur para pelayan X sebagai berikut, di mana didapatkan hasil yaitu 7,2188%. Untuk menentukan banyaknya server agar sistem optimal, perlu diperkirakan waktu menunggu sampai pelanggan dilayani. Jumlah pelayan yang terlalu banyak dapat mengurangi penumpukan pelanggan dalam antrian pada sistem, tetapi pula mengakibatkan waktu menganggur lebih dari yang diperkirakan, sehingga akan banyak mekanik yang tidak melakukan pekerjaan atau tidak melakukan apapun. Selanjutnya kesimpulan yang pertama, teori antrian adalah ilmu pengetahuan tentang antrian yang merupakan bagian penting bagi operasi dan merupakan alat yang sangat berharga bagi manajer operasi menurut Heiser dan Render tahun 2011. Yang kedua, pada penelitian ini model antrian yang digunakan adalah single channel, single piece service atau antrian jalur tunggal dengan satu tahap pelayanan. Yang ketiga, untuk mengurangi masalah yang terjadi pada suatu antrian, maka perlu dilakukan analisis antrian dan untuk mengidentifikasi dan mengukur penyebab serta konsekuensi pengantri
Dan juga perlu adanya mengoptimasi sistem pada antrian jika terdapat suatu antrian yang tidak optimal dalam pelayanannya. Dan yang terakhir, rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem adalah 16 pelanggan dan 6 server yang dijalankan dengan menggunakan rumus LS sama dengan lambda kali WS. Sekian penyampaian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Habis jalan-jalan pulangnya ke rumah, di tengah-tengah jalan ada kubangan. Mohon maaf bila ada kata yang salah, karena itu bukan yang kami harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.